Tapi dari ketinggian saya baru tahu bahwa memang Jakarta kita ini polusi ya, polusi banget ya. Bersyukur banget hari ini yang menjadi teman ngobrol saya adalah seorang aktivis, tokoh yang sangat berpengaruh dalam membuat undang-undang desa, dan juga sekarang mantan politikus PDIP. Iya. Pak Budiman Sujatmiko. Terima kasih sudah mengundang saya di pagi yang harusnya cerah ya. Cerah. Seharusnya cerah ya. Cerah, tapi dari ketinggian saya baru tahu bahwa memang Jakarta kita ini polusi ya, polusi banget ya. Betul. Pada pagi ya. Pagi tapi loh masih ya. Kabutnya masih sangat tebal. Iya. Sangat tebal. Aduh, bermasalah nih sama kesehatan kita ya. Tapi oke, tapi saya senang bisa ketemu dengan Mary akhirnya setelah bertahun-tahun suka saling WA. Oh iya, betul. Terus habis itu rahmat pandemi akhirnya nggak bertemu. Tapi sekarang akhirnya kita dipertemukan kembali hari ini. Oke. Pagi ini tadi katanya nggak secerah yang biasanya. Apa karena kurang istirahat? Istirahat cukupkah? Istirahat saya biasa tidur 6 jam 7 jam. Harusnya cukup lah harusnya. Agak kurang sedikit. Khususnya kemarin malam ya? Ya tadi malam setelah ada wawancara, kemudian tadi malam ada rapat lagi. Betul ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak karena ketika hari ini saya bertemu dengan Pak Budiman, saya pengen bertukar pikiran dan lebih membicarakan tentang masa sekarang dan masa depan pastinya. Karena kan katanya kalau orang tua ngomongnya masa lalu, tapi anak muda selalu ngomongnya masa depan. Ya, gitu kan? Betul. Tapi kalau orang mudanya nggak pernah diajak mikir masa depan, ini orang muda nih ya, Mary yang setahu saya nih, orang muda itu selalu nggak betah dengan masa kini. Oh gitu. Ya, ada aja kurang kalau masa kini. Kayak saya pernah muda, pernah remaja, pasti ada aja nggak betah pada waktu itu. Kok ada keresahan ya? Ada nggak? Kok nggak demokratis sih? Kok banyak korupsi sih? Kok apapun? Saya kemudian ingin keluar aja dari masa kini. Kalau bisa ngelompat ke masa depan. Nah, saya kira zaman anak muda zaman sekarang pun seperti itu. Iya. Masalahnya kalau masa depan nggak jelas, mereka juga kadang-kadang tergoda untuk balik ke masa lalu. Yang mereka kira old nice days gitu. Iya. Oh mungkin dulu kayak gini, dengar cerita kayak gini, seperti itu. Biasalah anak muda nggak betah masa kini. Makanya gelisah kan, penyalurannya macam-macam. Betul. Tapi sebelum kita bicara tentang masa kini dan masa depan, supaya konteksnya bisa lebih jelas, pasti kita harus membicarakan tentang masa lalu. Karena kan kita juga bagian dari masa lalu. Betul. Apalagi sesuatu yang memang sudah selalu Pak Budiman perjuangkan dari sejak lebih dari 25 tahun yang lalu. Kalau 25 tahun yang lalu, tahun ini tahun 2023, berarti 25 tahun yang lalu tahun 98. Pak Budiman sempat bilang bahwa di tahun 98 itu sempat ada bentrok antara tugas sejarah dan tugas negara. Wah, menarik nih. Tugas sejarah yang waktu itu dipelopori salah satunya juga oleh Pak Budiman, dan tugas negara yang pada saat itu mungkin dipelopori oleh Pak Harto. Dan tentu saja prajurit-prajuritnya. Ya. Pada saat itu ada Pak Prabowo, ada Pak Wiranto dan lain-lainnya. Tapi mungkin bisa lebih dijelaskan nih apa yang dimaksud dengan tugas sejarah dan tugas negara bentrok dan terjadi di tahun 98. Apa yang Pak Budiman secara pribadi alami dan rasakan? Pertama harus kita definisikan dulu tugas sejarah itu maksudnya kita melihat tanda-tanda zaman bahwa ini loh harusnya yang dilakukan oleh bangsa, oleh sebuah bangsa. Misalnya ya pada waktu 98 saya melihat bahwa bangsa Indonesia yang sudah 30 tahun lebih di bawah otoritarisme itu harus didemokratiskan. Kalau enggak ya nanti kita akan terpuruk terus. Tenggelam di dalam krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, ya kan? Sehingga harus ada semacam tindakan operasi gitu ya. Untuk memastikan bahwa negara Indonesia ini ikut alur sejarah aja yang memang pada waktu itu gelombangnya lagi banyak negara-negara menuju kebebasan, menuju demokrasi. Itu menurut saya tugas sejarah. Tapi ada kan negara punya kepala negara, Presiden Soeharto yang sudah berkuasa 30 tahun, ada birokrasi, ada tentara, ada polisi, ada pengadilan yang menopang kekuasaannya. Yang tentu saja semuanya harus tunduk pada kepala negara yang ingin mempertahankan kekuasaannya dan
tidak mau mengikuti tugas sejarah bahwa kita harus bebas, harus demokratis. Nah, karena ada tugas sejarah, di sini juga ada orang yang ditugaskan oleh negara untuk menjaga supaya tidak berubah seperti maunya sejarah nih untuk kebebasan. Iya, pada saat itu bersuara dengan lantang. Lantang, bukan cuma saya, ya banyak ya. Kemudian akhirnya karena nggak ketemu ya terjadi konfrontasi, kira-kira gitu, konflik. Ya, akhirnya kemudian Indonesia berubah menjadi demokratis tahun 98. Itulah yang saya sebut sebagai bentrokan antara tugas sejarah dan tugas negara. Ke depan dalam 25 tahun dan seterusnya saya harap tidak akan terjadi bentrokan lagi antara maunya sejarah dengan maunya negara. Kalau bisa seiring sejalan, itu saya ingin pastikan. Kira-kira begitu, sehingga konsekuensinya ketika dulu bentrokan ya ada konsekuensinya, salah satunya saya di penjara gitu ya. Di penjara. Saya dengan teman-teman vonis 13 tahun gitu. Ya tapi itu konsekuensi. Jadi di dalam hidup saya, perjalanan politik saya, konsekuensi maupun resiko sudah biasa. Sekaligus juga kemenangan-kemenangan ya. Menang kalah, win and lose ya, kira-kira begitu. Iya, kalau nggak ada tantangan nggak ada kemenangan ya. Ya begitulah. Jadi kalau ada kata seorang cedekiawan Jerman, Friedrich Schiller atau Otto Schiller saya lupa, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak layak untuk kita menangkan. Jadi harus ada yang dipertaruhkan, bukan pertaruhan duit ya. Betul. Ketika tahun 98 itu terjadi, sebenarnya usia saya masih 18 tahun. Baru lulus SMA. Baru benar-benar persis baru lulus SMA. Dan pada saat itu namanya juga anak remaja yang tidak mengerti apa-apa. Kita cuma tiba-tiba tahu, tiba-tiba ada huru-hara, tiba-tiba ada banyak hal yang terjadi gitu. Betul. Dan padahal pada saat itu kayak tadi Pak Budiman bilang ya, sebelumnya memang aktivis dan bahkan sempat ditangkap, dikejar-kejar, tapi nggak diculik ya pada saat itu. Saya ditangkap sebenarnya tahun 96 Mary. Ya, 2 tahun sebelum terjadi peristiwa 98 saya ditangkap duluan. Karena saya dituduh menggerakkan kerusuhan. Tapi daerah sekitar Keramat, daerah sekitar Matraman. Tanggal 27 Juli begitu. 27 Juli 1996. Betul. Tapi kalau kita melihat balik ya, mungkin pada saat itu sebuah musibah, tapi kalau kita lihat justru sebenarnya ada anugerahnya juga. Gara-gara di penjara, makanya tahun 98 tidak menjadi salah satu aktivis yang diculik. Karena kan tahun 98 itu kalau nggak salah ada 22 aktivis yang diculik. Betul. Saya sendiri punya keyakinan nih, seperti ada yang pernah dikatakan oleh seorang penulis klasik Inggris, Mark Twain, yang bilang 20 tahun dari sekarang kamu akan lebih menyesali apa yang tidak kamu lakukan daripada menyesali apa yang kamu lakukan. Jadi sesuatu yang kita lakukan hari ini yang mungkin akan dianggap aneh dan kemudian kita akan merasa terpukul, mungkin terjerembab. Orang akan mengatakan kita sial, terpuruk, tapi 20 tahun lagi kamu akan mengatakan untung aku mengalami itu, atau untung 20 tahun yang lalu aku melakukan itu. Andai aku tidak melakukan itu, aku tidak mengalami itu, pasti akan ada penyesalan. Aduh, seharusnya dulu saya mengalami itu atau melakukan itu. Karena pada akhirnya apa yang kita lakukan 20 tahun lalu, hasil-hasilnya bisa dinikmati secara penuh 20 tahun kemudian. Dan kita bisa berkata, I was there. Ya, saya ada di sana untuk melahirkan situasi yang sekarang kita nikmati. Saya pikir ternyata tidak sampai harus nunggu 20 tahun sih. Cukup 2 tahun. Cukup 2 tahun. 2 tahun. Iya. Ya, cukup 2 tahun. Jadi ketika 98 kerusuhan itu terjadi, Pak Budiman posisinya di dalam penjara. Di dalam penjara bersama teman-teman saya. Betul. Dan ketika ada aktivis yang diculik, itu Pak saya Budiman sudah di penjara sebenarnya. Masih di penjara. Saya baru dibebaskan oleh Presiden Gus Dur itu tanggal 10 Desember tahun 1999. Gitu. Tapi Pak Budiman kenal dekat dong dengan orang-orang aktivis. Sebagian itu kan diculik, anak buah saya, teman-teman saya di PRD gitu. Yang ketika saya ditangkap dengan teman-teman, mereka yang melanjutkan perjuangan. Karena mereka nggak ditangkap, mereka kemudian melanjutkan perjuangan. Begitu. Kalau boleh tahu, Pak Budiman tahu nggak sih persisnya apa yang terjadi dalam ini kan soalnya again seperti saya pada saat itu dan orang pada umumnya kita cuma mendengar ada penculikan nih, terus ada aktivis nih dan seterusnya, tapi kita tidak benar-benar mengerti apa yang sesungguhnya terjadi dan dirasakan oleh mungkin sahabat Pak Budiman yang pada saat itu menjadi salah satu dari yang diculik dan ditahan selama 2 bulan kalau nggak salah. Itu seperti apa, dibawa kemana dan apa yang terjadi? Itu yang
saya kan tidak ada mengalami, dan kebanyakan mereka maaf, itu waktu disandrakan ditutup matanya, jadi tidak tahu proses mereka ada di mana. Mereka hanya bisa mengira-ngira ada di mana, dan sebagaimana saya juga waktu tertangkap juga tidak tahu dibawa kemana awalnya begitu ya. Tapi pengakuan mereka kan mereka diambil itu di berbagai lokasi yang berbeda dan hari-hari yang berbeda. Tidak semua berkaitan dengan teman saya, tapi juga ada yang lain, dan ada kasus-kasus sebelum itu juga sebenarnya, sebelum 98, dan artinya memang yang saya dengar ada banyak kesatuan, ada banyak unit yang melakukan hal yang sama pada waktu itu untuk mencegah terjadinya penggulingan terhadap kekuasaan Presiden Soeharto. Yang itu saya sebut sebagai tugas negara yang bertentangan dengan tugas sejarah pada waktu itu. Jadi ya kalau cerita teman-teman, mereka dianggap dianggap ingin melakukan kerusuhan, kira-kira gitu. Sehingga kemudian diculik, diambil selama 2 bulan, dan kemudian menurut pengakuan teman-teman dan saat saya berbicara dengan beberapa yang terlibat penculikan, ada salah satunya almarhum Kolonel Bambang Kristianto atau Kristiono gitu, Kristiono ya, yang terlibat dengan penculikannya. Pemimpinnya ya, bercerita bahwa yang kami ambil sudah kita lepas semua, Mas. Sudah kita lepas semua. Bahkan pada waktu dilepas itu kita kawal mereka sampai rumah mereka. Sampai rumah mereka dengan selamat sampai ke keluarganya. Meskipun tidak dikawal langsung, tapi misalnya naik kereta, satuan itu mengawasi dari belakang. Iya. Kalau jadi jangan sampai yang pulang ini kemudian diambil oleh kesatuan lain, karena katanya ada kejadian-kejadian seperti itu ketika dilepas, pulang tidak sampai rumah, ada kesatuan yang lain atau kelompok lain yang mengambilnya dan kemudian tidak mengembalikan sampai hari ini. Itu pengakuan dari Pak Kolonel Bambang Kristiono, almarhum ya. Itu beliau cerita pada saya pada tahun 2002 pada waktu itu. Ya, saya kira ini kemudian versi dari teman-teman ya seperti itu. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,